Banyak dari kita yang belum tahu kalau pohon adalah suatu material tumbuh-tumbuhan yang sangat langka, bahkan lebih langka daripada benda apapun yang ada di alam semesta ini. Pohon sangat langka karena pohon hanya ada di planet bumi dan pohon tidak ada di planet lain. Pertanyaannya, bagaimana jika bumi atau alam semesta tidak memiliki pohon? Apa dampak yang terjadi jika suatu saat nanti pohon itu punah? Mari kita diskusi sama-sama. Keberadaan pohon di planet ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Pohon telah memiliki banyak peran besar, di antaranya sebagai penyimpan karbon, konservasi tanah, hingga penjaga siklus air. Pohon secara langsung menjadi penyedia oksigen yang sangat diperlukan bagi setiap makhluk hidup. Namun, perlakuan kita dalam memanfaatkan pohon hanya didasarkan keuntungan ekonomis. Berdasarkan penelitian pada tahun 2015, sejak manusia bertani sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari perkiraan 5,8 triliun pohon di dunia. Sejak dimulainya era industri, hutan telah berkurang sebesar 32%, khususnya di daerah tropis. Oleh karena itu, apa jadinya jika kita hidup tanpa pohon? Jika pohon-pohon di bumi menghilang dalam semalam, maka kemungkinan besar yang terjadi pertama kali adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini karena penyebab utama dari kepunahan yang terjadi di seluruh dunia adalah hilangnya habitat. Sehingga perusakan hutan akan menjadi bencana bagi tanaman, hewan, jamur, dan bahkan manusia itu sendiri. Bahkan satu pohon terpencil di area terbuka dapat menjadi sumber kehidupan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan itulah yang disebut sebagai keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, hilangnya satu pohon pun dapat berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati makhluk hidup. Pohon berperan besar dalam siklus air. Pohon bertindak sebagai pompa biologis yang menyedot air dari tanah, lalu mengubah dari cair menjadi uap ke atmosfer. Dengan melakukan hal ini, hutan berkontribusi terhadap pembentukan awan dan curah hujan. Selain itu, peran pohon sebagai penyimpan air tanah juga mampu mencegah banjir. Pohon akan menjaga tanah tetap di tempatnya melalui akar-akar yang menjalar agar tidak tersapu air hujan. Tanpa pepohonan, kawasan yang dulunya memiliki hutan akan menjadi lebih tandus dan lebih rentan terkena kekeringan ekstrim. Jika hujan turun, maka banjir akan menjadi bencana besar. Erosi besar-besaran akan juga terjadi pada lautan, sehingga mampu menutupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak ditumbuhi pepohonan akan kehilangan penghalang laut yang sangat fatal karena akan kehilangan air tanah dan mudah terkena erosi. Dengan kata lain, menebang pohon berarti menghilangkan sejumlah besar daratan ke lautan. Jauh sebelum terjadi perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin parah, penderitaan akan terjadi pada manusia. Dan yang paling parah adalah punahnya hewan ternak. Kejadian tersebut dikarenakan hilangnya sumber daya utama manusia. Manusia tidak bisa lagi memasak dan menghangatkan rumah di malam hari karena kekurangan kayu bakar. Kemiskinan dan kematian juga akan menimpa 1,6 miliar orang yang saat ini bergantung langsung pada hutan untuk penghidupan mereka, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Hal ini menjadi tidak baik bagi perekonomian dunia karena sektor perkayuan telah berkontribusi menyediakan lapangan kerja bagi 13,2 juta orang dan berhasil menghasilkan $600 miliar setiap tahunnya. Kemudian, kerusakan siklus air dan suhu udara mampu merusak lahan-lahan pertanian. Selain berdampak pada kegiatan manusia, kesehatan manusia juga terancam. Para peneliti dari Dinas Kehutanan Amerika Serikat menghitung bahwa pohon di Amerika Serikat menghilangkan 17,4 juta ton polusi udara setiap tahunnya. Jika tidak ada pohon, polusi akan terjebak di udara dan menyebabkan masalah pernapasan akut pada manusia. Kesimpulan pembahasan kali ini, bahwasanya kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan harus selalu menjaga bumi kita ini, supaya bumi kita menjadi sehat dari berbagai perbuatan negatif manusia. Dengan demikian, kita pun juga akan merasa dampak dari perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka hal baiklah yang kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk atau jahat, maka hal buruklah yang kita dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih.